Saudara tafsir Jalalain. Malam hari ini insyaallah yang akan kita kaji surat dan ayat berapa? Mohon maaf. Anak-anak yang tahu itu. Surat dan ayat berapa? Al-An'am ayat 25. Ya, bagi yang 55. Baik, tanpa berpanjang kalam, silakan yang di rumah ya bisa membuka mushafnya surah Al-An'am ayat 55. Begitu, bagi yang bertugas silakan untuk dibaca tafsirnya. Falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa kadzalika, demikianlah, kama sebagaimana bayyana kami telah menerangkan ma'adzikru, apa-apa yang telah disebutkan. Nufassilu, kami menerangkan, nubayyinu, kami menerangkan, al-ayatil al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, yadhkara, untuk menampakkan al-haqqa, kebenaran, fayu'mal bihi, untuk maka diamalkan dengannya. Walitastabina, dan untuk menjelaskan, Tadharu, tampak. Tastabina itu, tastabin itu artinya jelas. Ya. Kalau sabila berarti menjelaskan. Ya. Sabilu, jalan, jalan. Al-mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa. Fatujitan maka dijauhi. Wa fil qira'ah, dan di bacaan bitahtaniyah, yaitu waliyastabina. Wa fi ukhra, dan yang lainnya, dan di yang lainnya bil fawqaniyah, yaitu walitastabina. Wa nasbi sabil sebagai maf'ul, khitabun, pembicaraan, lin nabi, untuk nabi. Ya. Wa kadzalika, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala, wa kadzalika nufassilul ayat, demikianlah kami menjelaskan, merinci ayat-ayat, walitastabina, dan supaya jelas, sabilul mujrimin, jalannya orang-orang yang durjana, atau walitastabina, dan supaya engkau menjelaskan, sabilal mujrimin, jalannya orang-orang yang durjana. Di sini merupakan satu kaidah yang cukup penting dalam memegang dan mencari kebenaran, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan sikap orang kafir, pemikiran orang kafir. Yang kemarin bagaimana orang-orang kafir ingin mendikte Nabi supaya menyingkirkan orang-orang miskin, karena mereka merasa gengsi dan merasa turun gengsinya ketika mau duduk dengan orang-orang yang beriman yang miskin. Kemudian bagaimana jawaban Allah terhadap mereka? Allah memerintahkan Rasulnya untuk tetap merengkuh dan memperhatikan kaum muslimin dan tidak menggubris, tidak mengikuti usulannya orang-orang kafir. Biarlah orang kafir nanti bersikap apapun, semakin sombong karena tidak dilayani permintaannya. Nah, itu semuanya dalam rangka apa? Litastabina sabilul mujrimin, atau litastabina sabilal mujrimin, supaya engkau menjelaskan, atau supaya jelas bagimu, atau supaya jelas
sabilul mujrimin, pemikiran jalannya orang-orang yang durjana. Nah, ini mengetahui kebatilan itu penting banget. Jadi Umar bin Khattab mengatakan satu qadu ural islami urwatan man 'asha fil islami ma lam ya'rif jahiliyah. Akan menghancurkan, akan merusak tali Islam satu tali demi tali orang yang hidup dalam Islam tapi tidak tahu apa itu jahiliyah. Umpamanya komunis, kita harus tahu komunis kekufurannya di mana. Harus kita tahu kapitalis, sekulerisme, kebatinan, Syiah, Khawarij, agar supaya kita bisa menghindari kejahatan mereka, menghindari tipu daya mereka. Dan itu diperkuat dalam hadisnya Hudzaifah ibnul Yaman yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan kana nas nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan an aqa'a fiha. Orang-orang itu bertanya tentang fadilatul a'ma, keutamaan a'ma kepada Rasulullah. Adapun aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejahatan, tentang keburukan, tentang kesehatan, agar supaya aku tidak jatuh di dalamnya. Ya. Jadi kita harus tahu dua, tahu kebenaran dan tahu kebatilan. Di mana letak kebatilan dan bagaimana menjawabnya, supaya apa? Kita tidak terjebak. Contohnya, orang-orang Syiah itu paling pintar untuk memainkan perasaan orang tentang terbunuhnya Imam Husain. Ya. Mereka mengaduk-aduk perasaan orang sehingga begitu perasaan terbawa. Sebetulnya hal itu tidak ada kaitan dengan Abu Bakar dan Umar. Tapi kemudian mereka apa? Mengarahkan bahwa yang melakukan itu adalah Abu Bakar dan Umar. Kemudian digunakan untuk mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Begitu. Padahal jauh itu setelah kejadian itu, jauh setelah wafatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum. Nah, ini saya isyaratkan saja, kalian harus belajar apa itu kesesatan dan bagaimana jawabannya. Ya. Silakan. Katakanlah, ini itu sesungguhnya aku telah dilarang anak muda untuk menyembah alladziina tad'un yang kamu seru, ta'budun yang kamu ibadahi, min dunillah dari selain Allah. Qul, katakanlah, la attabi'u ahwa'akum, aku tidak beribadah, aku tidak mengikuti. Aku tidak mengikuti hawa nafsu kalian fi ibadatiha, dalam menyembahnya, yaitu kembali kepada hawa nafsu. Qad dalaltu idza, sungguh kalau begitu aku telah sesat. In tabatuha, jika aku mengikutinya. Wa ma ana minal muhtadin, dan aku tidak termasuk dari orang-orang yang diberi petunjuk. Ya, ini juga perlu kita pahami dengan baik. Ini termasuk frame dalam toleransi. Kita itu sering mendengung-dengungkan kalimat toleransi. Toleransi itu harus ada perbedaan. Kalau sama namanya bukan toleransi. Saya suka sambal, kalian suka sambal. Yuk toleransi makan sambal, itu mana bukan toleransi itu.
Toleransi pasti ada perbedaan. Kristen, Islam ada bedanya. Syirik dan tauhid harus ada bedanya. Di sini Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan tidak ada campur aduk di dalam keyakinan, dalam tauhid. Qul inni nuhitu an a'budal ladina tad'una min dunillah. Katakanlah, aku dilarang. Ini jelas, Nabi. Aku dilarang menyembah apa yang kalian sembah selain Allah. Maka juga aku dilarang untuk mengikuti agama selain dinul Islam. Aku dilarang untuk mengikuti sistem hidup selain Islam. Jadi aku tidak mau menyembah selain Allah yang kalian sembah. Aku dilarang oleh Allah secara tegas untuk menyembah selain Allah. Katakanlah ya Nabi, qul la attabi'u ahwa'akum. Karena hawa nafsu orang kafir itu suka membujuk-bujuk supaya kita ikut-ikut mereka, ikut agama mereka. Maka ditegaskan, katakanlah dengan tegas, aku tidak mengikuti hawa nafsu kalian. Qad dhalaltu idzan. Kalau sampai saya mengikuti kalian, aku sesat. Wa ma ana minal muhtadin. Dan kalau saya mengikuti kalian, maka aku tidak akan mendapatkan petunjuk. Ini pernah orang-orang kafir Quraisy ngomong, Muhammad gini, win-win solusi. Jadi engkau nyembah Tuhan kami setahun, nanti kami menyembah Tuhan kau setahun. Kalau agama kami ada baiknya, berarti engkau mendapatkan sebagian kebaikan agama kami. Dan kalau agama Anda baik, maka kami mendapatkan sebagian. Maka kemudian Rasul katakan, nggak mungkin itu. Karena kita tahu, kita ikut dikit aja udah sesat semuanya. Dan orang kafir ikut kita sedikit, tapi tetap dalam kekufuran juga nggak ada gunanya. Akhirnya mereka bilang apa? Gini aja Muhammad, kompromi nggak bisa, gini aja deh. Tolong engkau usap-usap Tuhan kami. Suruh usap-usap aja. Kata Rasulullah SAW, astadzinu rabbi. Walaupun ngusap-ngusap itu bukan ibadah, tapi bisa mengarah kepada ibadah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku akan minta izin Rabbku. Langsung turun ayat, qul ya ayyuhal kafirun. Orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian yang aku sembah. Wala ana a'abidum ma abadtum. Dan aku tidak menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Lakum dinukum waliyadin. Di sini tegas ya. Akidah nggak boleh. Toleransi. Toleransi dalam akidah artinya memberikan mereka kebebasan. Silakan, kami nggak ganggu. Jangan pikir kami akan bakar gereja. Kami tidak akan bakar gereja. Dan kami akan memberikan kebebasan kalian untuk melakukan ibadah. Tapi jangan coba-coba mengajak kami. Ya. Kami tidak akan mengucapkan selamat Natal. Kami tidak akan menyembah-nyembah. Dan kami tidak akan ikut sistem hidup kalian. Lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Begitu ya. Jadi kapan kita mencampur adukkan akidah dalam peribadatan, maka disitulah kita sesat dan disitulah kita tidak mendapatkan petunjuk. Kalau orang kafir itu membujuk Nabi, kalau orang kafir bujuk Nabi, apalagi kita. Jadi sudah banyak kita itu dibujuk oleh orang kafir untuk ikut-ikut mereka. Waspada, ya. Ya seperti nonton film Korea ini sebetulnya salah satu bujukan itu. Ya, nanti cara pikirnya udah cara pikir kufur gitu kan. Ya, jadi film-film itu semuanya mengajak kepada free sex, mengajak kepada LGBT, ya.
Itu semuanya adalah merupakan arah untuk menyembah Tuhan mereka. Ya, ujung-ujungnya nanti juga satanik ya. Ya. Hati-hati. Dari sinilah harus tegas. Maka kafir pada tauhid, ya. Ya. Faman yakfur bit-tauhid wa yu'min billah, itu tidak mengikuti budaya mereka. Ingat, budaya itu adalah jembatan untuk menjebak kita ikut agama mereka. Hati-hati. Ya, baik. Qul, katakanlah, ini ala bayyinatin, sesungguhnya aku di atas kejelasan, bayan, penjelasan, min Rabbi, dari Rabbku, wa sungguh, kalau betul kamu telah mendustakan bi dengannya, bi Rabbi dengan Rabbku, hai wasyarakum, sebagaimana kalian telah syirik. Mahindi, tidaklah aku memiliki matas tanjiluna, apa-apa yang kalian minta disegerakan, bihi dengannya, minal azab, dari siksaan. Tidak, tidak, al-hukmu, ketetapan, fidalika, dalam hal itu, wawaili, dan selainnya, illallah, kecuali untuk Allah. Yahudi menetapkan al-qadha, ketetapan, al-haqqa, kebenaran, wa khairul fasilin, dan dialah sebaik-baik yang menetapkan, al-hakimin, yang memberi keputusan, wa fi qiraah, dan dalam riwayat lain, yaqusu, bercerita, yaitu yaqulu, berkata. Yaqulu, mengisahkan ya. Yang di dalam Quran apa? Yaqusul haqqa atau yaqdil haqqa? Yaqusu. Jadi ini Al-Imam Nawawi, Al-Imam Suyuti mengambil qiraah lainnya ya. Ini juga penting. Dalam masalah kebenaran kita harus tegas. Pertama kita harus paham kebenaran yang kita yakini, sehingga ngomongnya pede gitu. Ini penting. Jadi kita harus dalam masalah akidah, dalam masalah ad-din, harus jelas banget dasar kita itu, sehingga kita meyakini kebenaran kita dengan gamblang. Jadi jangan sampai kira-kira menurut hemat saya. Enggak. Kalau masalah din jangan menurut hemat saya. Sudah hemat lagi gitu kan. Apalagi kira-kira. Maka kalau nerjemahin Quran nggak boleh kita kira-kira, kurang lebihnya. Qul huwallahu ahad, kurang lebihnya Allah itu satu, kurang lebih bisa dua benernya. Nggak boleh. Nggak boleh kurang lebih, nggak boleh. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Wala taqrabu zina, yang dikatakan kurang lebih jangan deketi, kurang lebih. Enggak, jangan deketi zina. Nah, di sini qul, katakanlah hai Nabi, ini harus kita katakan juga kita sebagai pengikutnya. Inni ala bayyinatin mir Rabbi. Aku dalam kejelasan dari Rabb. Jadi tauhid yang aku bawa ini jelas. Enggak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Dan tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah. Yang tidak ada yang bisa menghidupkan dan matikan kecuali Allah. Wajar dong kalau begitu Allah yang disembah. Dan tidak ada yang bisa mengklaim dia pencipta kecuali Allah. Jelas aku. Qul inni ala bayyinatin min Rabbi. Karena Allah yang menciptakan kita, maka Allah yang paling tahu tentang kita. Maka Al-Quran dan din yang Allah turunkan untuk kita pasti baik untuk kita. Kenapa? Yang menurunkan zat yang menciptakan kita. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah Allah tidak tahu apa yang dia ciptakan? Padahal dia sangat teliti dan sangat lembut. Qul inni ala bayyinatin min Rabbi wa kadzdzabtum bi. Kalian aja yang mendustakan karena kesombongan kalian. Tapi dinul Islam jelas, aku jelas dalam kebenaran. Suka ininya apa? Syubhahnya. Syubhahnya apa? Kalau memang neraka ada, silakan datangkan neraka. Kalau memang siksaan ada, mana buktinya, gitu kan?
Wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin wa idz qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama. Mereka itu suka gitu. Nah, Allah menjelaskan, ini akidah bagus sekali. Aku Rasul itu hanya memberikan ancaman. Aku hanya memberikan kabar gembira dari Allah, yakin benar. Cuma kapan waktunya? Bukan urusan saya, bukan otoritas saya. Mendatangkan azab itu urusan Allah. Kalau Allah mendatangkan, kalian nggak bisa nolak. Maka dikatakan ma indi ma tastajilu nabi. Aku tidak memiliki otoritas untuk mendatangkan, menyegerakan azab, gitu loh. Karena apa? Aku hanya pemberi peringatan. Tapi benar? Iya. Tapi keputusan Allah. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu milik Allah. Jadi kalian sesat itu hukum Allah, bukan saya, dan saya nggak bisa menghukumi. Termasuk juga mendatangkan adab itu hukum Allah. Allah yang menentukan. Yaqusul haqqa. Allah menjelaskan kebenaran ini. Wa huwa khairul fasilin. Dan Allah sebaik-baik yang menjelaskan. Ya, jadi ini penting supaya kita enggak pamannya gini. Kalian Islam? Iya. Kalian ditolong oleh Allah? Iya. Kalian pasti menang? Iya. Kok kalah? Jawabannya apa? Yang penting kami dalam kebenaran. Kami membela agamanya. Adapun nasib kami, kapan kami menang, itu bukan urusan kami. Omongan kalian tidak menyebabkan kalian meninggalkan kebenaran Islam yang kami yakini. Jadi dalam Islam itu harus apa? Yakin jelas. Akidah itu harus jelas, harus dasarkan atas ilmu yang jelas. Bisa dipahami? Bisa? Ya. Terus. Kul, katakanlah, lau anna indi, seandainya aku punya ma apa-apa, tasta'iluna, yang kalian minta disegerakan, bihi, dengannya, laqudiyal amru, benar-benar akan diputuskan perkara baini wa bainakum, antara aku dan kalian. Dengan wa'ajjilahu lakum wa astarih, Aku menyegerakannya untuk kalian dan aku istirahat. Walakinnahu, dan hal itu indallah, hanya di sisi Allah. Wallahu, dan Allah a'lamu, lebih mengetahui bidzalimin, dengan orang-orang yang zalim. Mata kapan yu'aqibuhum, dia akan menghukum mereka. Nah ini penting, kejujuran itu penting. Kejujuran mengenai siksaan itu di tangan Allah, bukan di tangan Tuhan. Lah kalau memang aku bisa nyiksa, ya aku segerakan. Ini menunjukkan apa? Kaum muslimin kalau punya kekuatan dan orang kafir nekat keras kepala, perlu gunakan kekuatannya. Seakan-akan gitu. Kalau siksaan itu di tangan saya dan kami tahu kalian sudah main keras kepala, udah kami segerakan aja. Tapi kan kami hamba saja, Allah yang menentukan kapan Allah menyiksa kalian. Maka yang penting tugas kami bukan untuk nyiksa, tugas kami bukan untuk menghukum, tugas kami adalah menjelaskan. Ini penting juga. Jadi kalau mungkin di antara santri, mungkin mudah-mudahan tidak, dan nanti kita harapkan tidak, katanya Ustaz suka ngancem-ngancem, suka ngasih peringatan, buktinya kita tenang-tenang aja. Ustaz itu hanya menjelaskan seperti Rasulullah menjelaskan. Adapun kapan waktunya itu terserah Allah. Tapi ingat, kalau datang selesai kalian. Qul law anna indi ma tastajiluna bihi. Coba kalau apa yang kalian segera minta disegerakan itu ada di tanganku, laqudiyal amru baini wa bainakum. Selesailah urusan antara kami dengan kalian. Diputuskan cepat. Wah, kalian orang batil, kalian binasa semuanya. Tapi gini saya tanya, kalau setiap orang kafir langsung
stroke mati. Orang kafir langsung miskin. Kemudian kalau orang Islam itu pasti kaya, sehat, menang. Itu kira-kira pas nggak? Hah? Kenapa nggak pas? Ya semua orang pasti Islam, nggak ada yang satu orang kafir. Nanti nggak ada ujian lagi gitu kan? Karena ujian kebenaran itu bukan fisik, tapi iman dan logika. Allah bisa nggak bikin setiap orang Islam pasti sehat, pasti kaya, pasti terhormat. Setiap orang kafir pasti mati, pasti celaka, pasti binasa. Bisa aja, tapi Allah nggak ngendaki itu. Allah ingin gantian. Tapi kalau setiap orang Islam pasti menderita, pasti kalah, nanti nggak ada yang masuk Islam. Maka sekali Islam menang, sekali orang kafir menang. Supaya untuk uji siapa yang mencari kebenaran dengan logika dan hatinya dan imannya kepada wahyu, walaupun matanya melihat orang Islam koyo kalah, orang Islam koyo tertindas, nggak ada masalah. Yang penting apa? Istiqomah di dalam kebenaran. Iya. Wa'indahu, dan di sisinya Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mafatihul ghaibi, kunci keghaiban. Yaitu khazain, pembendaharaan, al-turuq, atau jalan-jalan, al-musilatu, yang menghantarkan atau menyampaikan ila ilmihi, kepada ilmunya, yaitu ilmu ghaib. La ya'lamuha, tidak ada yang mengetahuinya illa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hiya khamsah, yaitu 5 hal. Allati, yang fi qoulihi ta'ala, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha, sesungguhnya Allah, indahu, memiliki ilmu sa'ah, ilmu hari akhir. Al-ayat, yaitu di ayatnya. Ayat apa? Ayat Surat apa? Luqman. Ya. Kama, sebagaimana Rawahul Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa ya'lamu, dan Allah mengetahui ma yahdithu, apa-apa yang terjadi fil barri, di daratan, al-kibar, daratan, wal bahri, dan di lautan, al-qura, daerah, allati alal anhar, yang di atas sungai atau laut. Wa ma tasqutu, dan tidaklah yang jatuh dari wa ma tasqutu min, dari zaidah, tambahan, warqatin, daun, illa ya'lamuha, kecuali Allah yang mengetahuinya. Wala habbatin, dan tidak satu biji pun fi dhulumatil ardh, di dalam kegelapan bumi. Wala wardi, dan tidak ada sesuatu pun yang basah. Wala yabis, dan yang kering pula. Atau ala warqa, atau atas warqa. Illa fi kitabim mubin, kecuali di dalam kitab yang nyata. Walauhul mahfuz, yaitu lauhul mahfuz. Wal istisna, dan pengecualian badal istimal, yaitu badal istimal. Yang istisna itu dari pengecualian sebelumnya. Ya, badal istimal itu apa? Mengganti untuk menjelaskan isi ya. Contohnya apa? Ahtami ra'saka, ilmu. Ya, ilmunya itu badal istimal. Oke. Saya lebih suka menerjemahkan ini lebih umum ya. Wa indahu, dan di sisinya, di sisi Allah Ta'ala, di sisi Allah, mafatihul ghaib, kunci-kunci ghaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada tahu yang ghaib kecuali Dia. Termasuk yang 5 hal itu yang disebutkan dalam surah Luqman. Perkembangan janin, kemudian
kapan turunnya hujan, kapan kiamat, apa yang dilakukan oleh seorang esok hari, gitu kan, di mana meninggal, dan semua yang gaib, termasuk nasib seseorang. Kapan kaum muslimin menang, kapan dajjal turun, itu semuanya gaib. La ya'lamuha illahu. Tidak tahu itu semuanya kecuali Dia, Allah. Berarti apa? Hatta Nabi Muhammad nggak tahu. Perlu kita ketahui masalah gaib, otoritas Allah. Rasulullah sendiri tahunya yang diwahyukan, selebihnya nggak tahu. Maka dikatakan qul la a'lamu apa? Qul la amliku li nafsi naf'aw wa la dharra illa masyaallah wa la a'lamul ghaib. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kalau saya tahu gaib, niscaya saya banyak untung. Dan wa ma massani yasu, aku enggak mendapatkan bahaya. Tapi buktinya Rasul teracun. Rasul ketika dikasih makan, dikasih hadiah, dikasih jamuan sama orang Yahudi perempuan, ternyata di situ ada racunnya. Rasul tahu sebelumnya enggak? Enggak tahu. Sampai Rasul sempat makan dan wafatnya Nabi itu karena racun itu. Berarti Rasul enggak tahu gaib. Maka dari situ, kalau ada orang ngaku-ngaku gaib, dia pelaku dusta terbesar. Dan kita tidak boleh mempercayai ada orang tahu gaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang tahu yang di langit di bumi hal yang gaib kecuali Allah. Ini penting banget ya. Masalah gaib itu biar Allah yang tahu. Sebab kalau kita tahu gaib itu malah nggak bisa tenang loh. Coba kalau kalian tahu kapan akan mati itu kira-kira tenang nggak? Nggak akan tenang. Jadi banyak hal gaib itu malah lebih baik kita nggak tahu. Coba kalau jin-jin itu kalian tahu, kira-kira bisa nggak? Bisa tenang? Jin yang ngeri-ngeri itu, dan kalian lihat di depan kalian, mungkin nggak jadi ngaji. Maka yang tahu gaib hanya Allah, la ya'lamu illahu. Kemudian ayat ini sebetulnya menjelaskan tentang luasnya ilmu Allah, bahwa Allah yang mengetahui yang gaib tanpa batas. Maka hukum Allah yang paling baik, hidayah Allah paling baik. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah tahu, kalau di sini dikatakan apa? Yang di daratan maupun di desa-desa yang pinggiran sungai. Tapi sebetulnya maknanya lebih luas itu. Tahu yang di tengah-tengah lautan, termasuk Nyai Roro Kidul kalau ada. Semua binatang lautan itu halal, termasuk Nyai Roro Kidul ya. Maka kalau kalian bisa menangkap Nyai Roro Kidul, saya bayar berapapun. Ya biar selesai urusan itu syirik itu ya. Ya. Termasuk apa segitiga para muda, bermuda. Itu juga Allah tahu apa rahasia di sana. Fil barri wal bahr wa ma tasqutu mi waraqatin, subhanallah, tidak ada satu daun yang jatuh di tengah-tengah hutan yang sangat gelap kecuali Allah mengetahuinya. Illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil barri wal bahr fi dhulumatil ardi, dan tidak ada satu biji di tengah-tengah kebun yang gelap kecuali Allah tahu. Wala rabbin wala yabisin, dan tidak ada yang basah maupun yang kering, semua telah dicatat oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Indah luar biasa. Karena pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah qalam. Pertama kali yang diciptakan oleh Allah qalam, dan uktub, tulis. Apa yang tulis? Pokoknya tulis terus deh sampai apa yang terjadi pada hari kiamat. Jadi semua yang terjadi itu sudah ditulis oleh Allah. Maka perlu kita beriman sehingga hati kita tenang dan tidak gundah. Ya, saya kira ini sudah sampai satu halaman ya. Satu halaman kita selesaikan atau separuh halaman ya. Yang jelas sampai titik akhir. Ya,
kita selesaikan sampai di sini dan kita buka kesempatan untuk pertanyaan. Terima kasih.